Oke, baik. Kita hari ini bertemu lagi di mata kuliah Statistik 2. Nah, Statistik 2 hari ini topik kita adalah mengenai two-way between subject analysis variance. Jadi, ANOVA dua arah antar subjek. Nah, jadi kita lihat di sini ANOVA dua arah antar subjek digunakan ketika dua buah variabel independen dievaluasi atas sebuah variabel dependen yang kontinus. Dalam two-way between subject ANOVA, kedua variabel independen adalah faktor-faktor antara subjek yang terdiri dari dua atau lebih level tingkatannya, di mana setiap partisipan menerima hanya satu level dari setiap faktor. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang peneliti diketahui seorang peneliti ingin meneliti pengaruh terapi fisik dan latihan relaksasi atas penyakit punggung, back pain. Ada 24 orang menderita sakit punggung yang akut, yang parah, dipilih dari rumah sakit. Dua jenis terapi, yaitu terapi fisik dan latihan relaksasi, diujikan. Terapi fisik 12 orang, latihan relaksasi 12 orang. Ya. Terapi fisik dibagi lagi, jadinya menggunakan stretching, setengah lagi menggunakan strengthening. Sementara untuk relaksasi 12 dengan relaksasi otot, setengah lagi dengan relaksasi imajiner. Jadi ini ceritanya, ada orang yang parah back pain. Nah, ya kan, ini jumlahnya 24. Mereka diberikan terapi, satu terapi fisik, dua terapi relaksasi. Nah, sementara terapi fisik ini juga dibagi dua lagi, yaitu terapi stretching, satu lagi strengthening. Nah, relaksasi ada dua juga. Jadi di sini yaitu relaksasi
muscle atau otot, satu lagi relaksasi imajiner. Nah, tentunya di sini 12 orang, di sini 12 orang. Jadi 24. Nah, di sini juga ada 12 orang. 12 orang. Ini 24. Nah, kenapa seperti ini ya? Yang namanya yang menjadi sampel ini, inilah sampelnya 24. Ya. Jadi ke-24 orang ini diberi dua jenis, fisik dan relaksasi. Nah, dalam fisik ada 2, dalam relaksasi ada 2. Nah, desain penelitian sebagai sebuah contoh desain silang lengkap di mana tingkat terapi fisik bersilang dengan tingkat latihan relaksasi. Desain penelitian menghasilkan 4 kondisi yang berbeda dengan masing-masing 6 partisipan. Stretching dan relaksasi muscle, stretching dengan imajiner, strengthening dengan relaksasi otot, strengthening dengan imajiner. Jenis desain ini sering disebut dengan matrik 2x2 atau ANOVA 2x2. Nah, jadi ini 12, 12, 12, 24. Jadi stretching dengan muscle relaxation ada 6. Stretching dengan guide imajiner ada 6. Strengthening dengan muscle ada 6. Strengthening dengan ini guide imajiner ada 6. Nah, penelitian dilakukan selama 6 minggu dan peserta mengikuti training seminggu sekali. Pada periode akhir minggu ke-6, peserta disuruh melengkapi 10 pertanyaan kuesioner mengenai tingkat rasa sakit punggung mereka, dimulai dari 0 dan yang tertinggi 60. 0 berarti tak ada lagi rasa sakit, 60 sakitnya luar biasa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkatan sakit yang dilaporkan pada periode minggu ke-6. Nah, sekarang kita lihat lagi apa lagi yang dilakukan. Nah, tujuan dan data yang dibutuhkan untuk ANOVA 2 arah antar subjek. Tujuannya menguji pengaruh utamanya apa. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan tingkat rasa sakit antara stretching dengan strengthening? Apakah ada perbedaan rasa sakit antara relaksasi otot dan relaksasi imajiner? Nah, kedua faktor antar subjek dengan 2 atau lebih masing-masing tingkatan. Nah, itulah independen variabelnya atau variabel bebasnya.
Contoh dari independen variabelnya, terapi fisik terdiri dari stretching, strengthening. Relaksasi terdiri muscle relaxation, guide imaginer. Nah, untuk menguji efek interaksi, yaitu variabel dependennya, apakah pengaruh terapi fisik atas sakit punggung tergantung pada jenis latihan relaksasi yang digunakan, sifatnya kontinu, tingkatan rasa sakit yang setelah 6 minggu terapi. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita buat H0 dan H1. Nah, 3 perbedaan hipotesis 0 diuji dalam two-way between subject ANOVA. Jadi ada 3 ya. Hipotesis 01 diuji untuk masing-masing variabel independen atau bebas, dikenal dengan uji main effect. Dan 1 untuk efek gabungan dari 2 variabel bebas, sering disebut dengan efek interaksi, sehingga hipotesisnya diterangkan sebagai berikut. Hipotesis 1, terapi fisik, uji terapi fisik adalah stretching dengan strengthening. Hipotesis 0 untuk terapi fisik menyatakan rata-rata tingkat rasa sakit untuk stretching dan strengthening adalah sama dalam populasi. Maka dituliskan H0 merupakan rata-rata stretching sama dengan rata-rata strength. Hipotesis alternatif atau H1-nya, rata-rata stretching tidak sama dengan rata-rata strengthening. Ya, ini sering disebut sebagai uji pengaruh utama. Kedua, uji latihan relaksasi yang terdiri dari relaksasi otot dan relaksasi imajiner. Hipotesisnya atau H0-nya adalah rata-rata relaksasi otot sama dengan rata-rata relaksasi imajiner. H1-nya, rata-rata relaksasi otot tidak sama dengan relaksasi imajiner. Nah, kita lihat hipotesis 3 yang menguji efek interaksi antara terapi fisik dan relaksasi. Maka hipotesis 0-nya tidak ada terapi fisik, tidak ada interaksi terapi fisik dengan terapi relaksasi. H1-nya, terapi fisik terdapat interaksi terapi
fisik dengan relaksasi. Nah, dah ya. Sekarang menguji hipotesis nol. Two way between subject ANOVA test. 3 hipotesis nol telah didiskusikan atas sebuah hipotesis yang ingin diketahui. Jika uji menghasilkan H0-nya adalah benar, di mana hasilnya lebih kecil dari 5%, maka hipotesis H0-nya ditolak. Jika hasil yang dihasilkan mirip atau sama, hipotesisnya adalah benar, H0-nya benar, dengan tingkat lebih besar dari 5% atau 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, kita lihat lagi ya. Pertanyaan penelitian. Apakah terdapat perbedaan tingkat rasa sakit bagi yang menggunakan stretching dibanding dengan strengthening untuk relaksasi? Apakah tingkat rasa sakit punggung bagi yang menggunakan relaksasi otot dan relaksasi imajiner? Ya, jadi pertama kan ini gini nih ya, back pain, sakit punggung, ya kan, di terapi ini 24 orang. Ini di terapi lah dia, fisik ya, ada juga relaksasi. Nah, fisik ini ada 2, stretching, strengthening. Nah, relaksasi juga ada 2, yaitu muscle, otot, dan juga imaginary. Nah, tadi pertama hipotesis terbentuk dari yang ini dulu, yaitu apa dia? Membandingkan ini dengan ini. Nah, seperti ini. Apakah tingkat rasa sakit untuk yang menggunakan stretching berbeda dengan yang menggunakan strengthening? Kemudian masuk ke variabel satu lagi, variabel bebasnya, relaksasi. Di situ ada muscle dan imajiner. Kemudian ada interaksi. Nah, interaksi itu yang dilihat induknya, terapi fisik atau relaksasi otot. Jadi ini back pain terbagi 2. Jadi ini fisik dan relaksasi. Fisik ada 2, yaitu fisik strength, baru ini muscle, otot, ini satu lagi imajiner. Nah,
Jadi karena dia bentuknya seperti itu, maka kita lihat ya, tadi ada di sini dikatakan ada 3 hipotesisnya. Ya, pertama, yang kedua ini nah, yang kedua ini tadi mengukur main efek pengaruh utamanya. Sedangkan yang terakhir ini udah merupakan interaksi. Jadi antara induk-induknya. Nah, kita lihat. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang saya coba masukkan datanya ke SPSS ya. Gak apa-apa, pelan-pelan, asal kita nanti bisa mengerjakannya. Nah, di sini kan kita bukalah dulu SPSS kita. Nah, saya pakai SPSS yang ada di laptop saya, sengaja yang jadul-jadul saja. Nah, tentunya kita buka dahulu. Kita buka dahulu yang ini, variabel Q. Kenapa? Kita ingin tentunya memasukkan datanya, ya kan? Nah, ini saya bikin. Nah, pertama namanya adalah physical terapi. Nah, baru kenapa kita di bahasa Indonesia kan aja ya, fisikal. Nah, baru relaksasi, baru di sini yang ketiga tingkat rasa sakit atau pain aja kita bikin. Nah, tadi fisikal ini kan ada 2 jenisnya. Nah, kita berilah values ini. Nah, jadi kita lihat contohnya di sini. Nah, katanya untuk fisik stretching 1-2 strengthening. 1 stretching. Nah, baru kita add. kedua baru strengthening. Nah, kita add, ya kan? Kita oke kan? Nah, muncul dia di sini. Baru relaksasi juga kita munculkan lah. Nah, kita lihat dia nomor 1 itu adalah relaksasi otot muscle. Kedua adalah imajiner. Sudah masuk dia kategori datanya, ya kan? Nah, kita buka data view. Nah, sekarang tinggal kita masukkan data ini. Nah, kita mulai saja, sabar saja kita.
Jadi nomor 1 sampai 12 itu satu fisikal ini ya. Nomor 1 sampai 12. Ya. Baru nomor 13 sampai 24 kita bikinlah apa namanya 2. Ya, udah kita masukkan 2. Sekarang kita masuk ke relaksasi 1 sampai 6 itu adalah 1. Ya, 2 sampai 12, 6 sampai 7 sampai 12 adalah 2. Nah, selanjutnya relaksasi itu lagi relaksasi masih 1 sampai 18, 2. Ya. Nah, kita lihat sekarang tingkat rasa sakitnya 30, 22, 25, 28, 20, 20, 50, 45, 35, 40, 30, 45, 40, 50, 38, 52, 45, 50, 50, 55, 50, 45, 47, 43. Nah, data sudah masuk semuanya. Sekarang kita besarkan juga yang ininya. Nah, kita lihat sekarang apa disuruhnya kita. Nah, masukkan ke SPSS sudah kita kasih nama ini semua. Nah, analise GLM univariat. Nah, kita kliklah analise GLM ya, GLM ini univariat. Nah, jadi sudah itu sesudah itu cancel dulu ini. Find dependent variable. Barangkali stop dulu ya.